dari guru-guru beliau, musalsalan dengan berantai-rantai, bersambung-sambung, bil awwaliyah, sambung-sambung ila Abdillah sampai kepada Abdullah bin Amr bin As, anin Nabi dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Kanjeng Nabi dawuh, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimun orang-orang yang berbelas kasih, enggak kereng-kereng, enggak kasar-kasar. Kayak kiai-kiai Indonesia rata-rata memiliki sifat belas kasih, enggak ngamuan, enggak kasar. Kecuali baru-baru ini aja ya, ono sing tukang ngamuk. Yarhamuhum, bakal berbelas kasih kepada mereka semua, Ar-Rahmanu, Allah yang Maha Rahman, Tabaraka wa Ta'ala. Karenanya irhamu, berbelas kasihlah kamu semua, man, kepada seluruh manusia, fil ardi, yang ada di bumi. Yarhamkum, maka akan berbelas kasih kepadamu, man, para makhluk, para malaikat, fis sama, yang ada di langit. Atau maksudnya Allah berbelas kasih kepadamu. Wal makna hadis ini adalah ar-rahimuna liman fil ardi min adamiyyin wa hayawanin, orang-orang yang berbelas kasih kepada makhluk-makhluk yang ada di muka bumi, min adamiyyin wa hayawanin, baik itu makhluk bangsa Adam maupun hewan, lam yu'mar biqatlihi, yang mana tidak diperintah membunuhnya. Berbelas kasih itu dalam bentuk apa? Bil ihsani ilaihim, dengan berbaik-baik kepada makhluk-makhluk itu. Orang-orang yang berbelas kasih, berbaik-baik kepada makhluk yang lain, yuhsinu, akan berbaik-baik, ar-Rahmanu, Allah yang Maha Rahman, ilaihim, kepada rahimun. Karenanya irhamu, berbelas kasihlah kamu semua, man tastati'una antarhamu, kepada makhluk-makhluk yang kalian mampu untuk berbelas kasih kepadanya, min asnafi makhluqatihi, dari berbagai kelompok makhluk-makhluknya, walau ghaira aqilin, meskipun makhluk itu tidak berakal, bisyafaqati alaihim, dengan sayang kepada makhluk-makhluk itu, wa du'aikum, dan dengan kamu mendoakan,
lahum kepada makhluk yang lain, manusia, didoakan apa? Birrahmati wal maghfirati, dengan doa rahmat dan ampunan. Kalau kamu mau berbuat seperti itu, yarhamkum, maka akan berbelas kasih kepadamu al malaikatu, para malaikat. Ya, ada yang kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, balik benar. Yarhamkum, maka akan berbelas kasih kepadamu al malaikatu, para malaikat, waman, juga Allah, rahmatuhu, yang mana belas kasihnya Allah itu ammatun, merata, menyeluruh, li ahli sama, kepada penduduk langit, alladzina hum, yang mana para penduduk langit itu aksaru, lebih banyak, min ahlil ardi, daripada penduduk bumi. Wala yajuzu li syakhsin an yad'uwa li jami'il muslimin bi ghufri atau bi ghafri jami'i dzunubihim. Tidak boleh bagi seseorang mendoakan semua umat Islam dengan diampuninya semua dosa. Jadi ndongonya itu aja begini, khatib ya, khatib Jum'ah, jangan berdoa, ya Allah ampunilah semua umat Islam, semua dosanya. Kalau orang berdoa seperti itu, berarti minta enggak ada orang yang tidak diampuni, enggak ada orang yang masuk neraka. Nah, begitu itu salah. Sebab mbuh siji mbuh loro, mbuh diluk mbuh suwe, tetap pasti ada orang yang akan masuk neraka. Yang benar itu ya kayak doanya khotib-khotib, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, gitu aja. Jangan begini, Allah maghfir li jami'il muslimina wal muslimat jami'a dzunubihim. Jangan begitu. Ya. Atau yada'u, berdoa li fakirin, untuk seorang fakir, binahwi mi'ati dinar, dengan semisal mendapat duit 100 dinar misalnya. Walaisa, sedang tidak ada, lahu baginya, jihadun, jalan, yatasahalu, yang menjadi mudah, minha, dari jalan itu, dzalika, mendapat duit 100 dinar itu. Wa yaqulu, lalu dia berucap, hadza minar rahmah bil khalqi, yang demikian ini termasuk kasih sayang Allah kepada makhluk. Jadi ini begini, mendoakan yang jauh dari kemungkinan orang melarat begitu, nyambut gawe ini dodol bakso, cak to,
Zaman tak dongakne sehari dapat duit 1 triliun. Yang itu enggak mungkin. Ya. Terus walah kek boyo mungkin bakul bakso kok sedino 1 triliun. Nah, Gusti Allah ngrahmati lah iso. Kadang-kadang kalimat-kalimat begitu itu diucapkan oleh orang yang menghina Islam, melecehkan Islam. Model nyun sewu, ateis, kalau dulu sebagian orang PKI, anak pangeran toh, ayo, ejal, saya ingin jaluk duit 1 triliun, ayo sabarang. Kalau tentang hakikat, ya bisa saja Allah itu membuat orang itu kaya, membuat orang itu melarat. Nah tapi terus kalimat seperti itu digunakan untuk mengedonkan orang awam. Tuh, kalau nggak bisa tuh, nggak ada tuh rahmat Allah. Nyatanya kau oleh duit 1 triliun tuh, makanya nggak usah percaya. Tiga inguniku. Bismillahirrahmanirrahim. Ndimang. Wa yaqulu lalu dia berucap, hadza minar rahmah. Kenapa muka-muka fulan dapat 100 dinar? Padahal itu enggak mungkin. Ratok tinggi ngenyek ngeguyu agomo. Li'annahu karena doa yang kayak begini ini mukhalifun linususi syar'i, bertentangan dengan nas-nas syarak. Sampeyan enggak tahu sikatan, enggak tahu adus, enggak tahu ngaji, goblok, terus ndonga, muga-muga aku oleh wong wedok sing paling ayu, paling pinter, paling sugih, hafal Quran, doktor, profesor. Amin. Yang secara zahir enggak mungkin. Mas, wong dapuramu kaya ngono kok ndongane ngene. Kan pangeran Rahman Rahim. Nah, tidak realistis, enggak boleh. Ru'ya dan impeni Sob Al-Ghazali, Imam Ghazali, fin naumi ing dalem turune, faqila lahu, banjur den dawuhake maring Imam Ghazali, ma fa'alallahu bika, ma ing apa fa'ala memperlakukan sapa Allah bika pada dirimu, zaman diapakne karo pangeran. Faqala ngucap sapa Imam Ghazali, auqafani baina yadayhi, auqafa menghentikan, menstop sapa Allah ni ing ingsun baina yadayhi di depan Allah. Faqala seraya berucap, li kepadaku, bima qadim ta'alayya, wahai Ghazali, bima dengan amal apa, qadim ta kamu sowan, alayya kepadaku, fasirtu maka jadilah aku, azkuru a'mali, menyebutkan amal-amalku, kulo sowan panjenengan bermodalkan niki sholat, umroh, ngarang kitab, sembarang. Faqala banjur dawuh sapa Allah, lam aqbalha, lam aqbal ora nrimo sapa ingsun Allah,
ha amal-amalmu kuwi. Wa innama hanyalah qabiltu aku terima mingka dari kamu zata yaumin pada suatu hari nazalat mencelok hinggap zubabatun lalat ala midati qalamika lalat hinggap di tinta pulpenmu litasroba karena lalat itu ingin minum minhu dari air tinta wa anta taktub sedangkan kamu lagi menulis. Oh, Imam Ghazali lagi menulis, tahu-tahu ujung pena yang ada tintanya basah dihinggapi lalat. Imam Ghazali kasihan pada lalat itu, berhenti menulis sejenak, memberi kesempatan lalat minum. Apa itu? Kasih sayang kepada makhluk Allah. Fataroktal kitabah, lalu kamu meninggalkan menulis itu. Hatta akhadat hadzaha, hingga lalat itu mengambil jatah minumnya. Nah kamu enggak menulis sejenak, rahmatan karena kasihan biha dengan lalat itu. Itu yang diterima Allah gara-gara berbelas kasih kepada lalat sejenak. Akhirnya amalnya diterima Allah. Summa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman dalam mimpi itu, hai para malaikat, imdu, bawalah pergi, bi abdi hambaku ini, Imam Ghazali, ilal jannati ke surga. Wa fi qawlihi, dalam membaca sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yarhamkum, itu membacanya rafa yarhamukum, apa jazm yarhamkum. Riwayatani ada dua riwayat. Al-jazmu, riwayat pertama jazm, berarti jawab dari amar. Yarhamkum ala annahu jawabul amri, atas alasan lafadz yarhamkum itu jawab dari fi'il amar. Riwayat kedua warraf'u dibaca rafa, berarti gimana? Yarhamukum ala annahu jumlatun du'aiyah, atas i'rab maksudnya bahwa lafadz yarhamu itu doa, moga-moga merahmati kamu. Wa huwa aula, dibaca rafa ini lebih baik, lebih utama. Lianna du'aahu, karena doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu mardudin, tidak ditolak, pasti diterima. Wa min asbabi husnil khatimah, adalah di antara sebab-sebab husnul khatimah al-muwadhabatu ala hadzal du'a, mengajekkan
doa berikut ini. Insya Allah husnul khotimah kalau istiqomah ajak doa ini. Wahwa doa tersebut adalah Allahumma akrim hadhihi kurang hak ya. Hadhil ummatal muhammadiyah bijamili awaitika fid darain. Allahumma ya Allah akrim muliakan olehmu hadhil ummatal muhammadiyah umat Muhammad ini bijamili awaitika dengan yang bagus-bagus peparing-peparing panjenengan, pemberian-pemberian panjenengan, fiddaraini di dunia maupun di akhirat, ikraman liman ja'altaha min ummatihi, untuk memuliakan orang-orang yang kau jadikan sebagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman berdoa kayak begitu. Allahumma akrim hadhil ummatal muhammadiyah bijami'i awaidika fit daraini ikraman liman ja'altaha min ummatihi. Wa minha di antara sebab-sebab husnul khatimah al-muwadzabatu ala hadha du'a baina sunnati subhi wa fardhi. Mengajekkan doa ini kapan membacanya? Antara sunat subuh, qobliyah subuh, dan fardu subuh. Jadi sholat qobliyah subuh, sebelum qomat sholat subuh, ini baca ini. Insya Allah husnul khatimah. Wahwa doa ini adalah Allahumma ghafir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ahfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad rahmatan ammah ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah umat Muhammad. Ya Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Ya Allah, tutupilah aib umat Muhammad. Ya Allah, ujbur, tutuplah kekurangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih, ya Allah, perbaikilah keadaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma afi, ya Allah, selamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hafadh, ya Allah, jagalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham, ya Allah, belas kasihanilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan belas kasih yang menyeluruh merata. Ya Rabbal alamin. Allahumma ghafir, ya Allah, ampunilah li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam maghfiratan ammatan, dengan ampunan yang menyeluruh
merata. Ya Rabbal Alamin. Allahumma farrij, ya Allah berilah kelonggaran an ummati Muhammad, dari kesulitannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farajan ajila, dengan kelonggaran yang segera. Niki podo kesulitan Gusti, kathah corona ya Rabbal Alamin. Wa minha, adalah di antara sebab-sebab husnul khatimah, mulazamatu hadza doa, mengajekkan, mengistiqomahkan, mulazamah terus-terusan doa ini, wa huwa ya Rabba kulli syai'in biqudratika ala kulli syai'in ighfirli kulla syai' wala tas'alni an kulli syai' wala tuhasibni fi kulli syai' wa'atini kulla syai'. Dibaleni, ya Rabba kulli syai' biqudratika ala kulli syai' ighfirli kulla syai' wala tas'alni an kulli syai' wala tuhasibni fi kulli syai' wa'atini kulla syai'. Wahai Tuhanku, Tuhan, ya Rabba kulli syai', wahai Tuhan penguasa segala sesuatu, biqudratika ala kulli syai', lantaran kuasamu atas segala sesuatu, ighfirli kulla syai', ampunilah untukku segala sesuatu, wala tas'alni an kulli syai', jangan kau tanyakan aku tentang segala sesuatu, jangan kau tanya aku tentang segala sesuatu, jangan kau hisab aku dalam segala sesuatu, dan berilah kepadaku segala sesuatu. Babul masani, bab mau'idhah yang isinya masna. Apa? Masing-masing mau'idhah isinya dua. Wa fihi salasuna mau'idhah, dalam bab ini ada 30 nasihat. Dari 30 itu arba'atun akhbar wal baqi asar. Dari 30 nasihat itu yang 4 akhbarun hadis-hadis, sedangkan sisanya asar, riwayat dari sahabat dan tabi'in. Wa na'ni, kami maksud bil akhbar dengan istilah akhbar, aqwalan Nabi, sabda-sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti hadis. Wabil asar, dan yang kami maksud dengan istilah asar, aqwalas sahabah wat tabi'in, dawuh-dawuh para sahabat dan tabi'in. Yang mentradisi di zaman Nabi itu, Nabi menyebut murid-muridnya, umat itu sahabat. Jadi di NU, di Ansor, di Banser, itu yang berlaku juga istilah sahabat. Siapa ini? Kok ngorok? Terus kalau di teman-teman kayak di HTI, PKS, itu yang mereka tradisikan bukan panggilan sahabat, tapi ikhwan akhwat.
Jadi kalau sama di kampus ada teman-teman, ya akhi, ukhti, ikhwan, akhwat, itu biasanya bukan tradisi apa sahabat-sahabat NU. Ya enggak apa-apa sih, tapi itu ciri. Nah, NU merasa lebih familiar, merasa lebih kerasan, lebih at home dengan menggunakan kalimat yang juga sudah familiar di zaman Kanjeng Nabi. Apa sebutannya? Sahabat. Kalau kiai-kiai kadang menyebut temannya yang sudah lama tapi satu orang, bukan orang banyak. Sinten itu sahibku. Sahib itu mufrad. Jamaknya sahabat. Nah, kalau banser, ansor kan enggak telaten beda nih mufrad jamak. Siji ya sahabat, akeh ya sahabat. Kalau kiai-kiai biasanya satu orang, itu sahibku mbiyen. Sing paling pendak, paling penak nang pondokan. Kang, ora patek biasa akhi ukhti, Kang. Yu apa mbak gini? Hah? Mbak-mbak. Sing lanangi mas apa Kang gini? Hah? Apa cak? Akeh cak apa akeh mas apa akeh kange? Sesekali disensus. Nek sing akeh cacak, berarti bocah kene akeh sing teko Lamongan, Tuban, Gresik, Bojonegoro, Jokerto, Dwarjo. Nek akeh sam berarti ya. Mana? Nek si akeh kang berarti akeh Blitar. Ngalek Kediri, Nganyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Faminhu di antara babul masani ay fal maqalatul ula, nasihat yang pertama, minal munabbihat as-sunaiyah, dari munabbihat itu kemarin dawuh-dawuh yang mengingatkan supaya bersiap-siap menuju akhirat. As-sunaiyah kang bangsa luru-luru, isine luru-luru, adalah hadis ruwiya yang diriwayatkan anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa kanjeng Nabi dawuh, khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Ada dua perkara, tidak ada suatu amalan lain yang lebih afdol daripada dua perkara itu. Top ini, top best. Apa itu? Yaitu beriman kepada Allah, lalu setelah iman top, hablum minallah, berbuatlah yang kedua, wan naf'u lil muslimin, memberi manfaat kepada umat Islam. Ojo malah ngelarani, ngilok-ngilok ning ngruweti ngisruh. Ya, bikin perpecahan, bikin permusuhan, bikin ujaran kebencian, ngono ngarani jihad. Jihad mbae
Yang paling topi iman beres. Setelah iman beres, ayo berusaha berbaik-baik membuat manfaat kepada umat Islam. Dan itu butuh ilmu. Zaman bisa mesin, bisa elektro, bisa pertanian, bisa ngaji, lengkapi diri dengan berbagai ilmu. Nah, dengan ilmu itulah kamu bisa membuat manfaat buat umat. Membuat manfaat dengan cara apa? Bil maqali dengan ucapan, bagi kiai yang bisa dawuh, punya ilmu, memberi kemanfaatan kepada umat dengan memberi ucapan, dawuh, nasihat petunjuk hukum. Au bil jahi atau dengan kedudukan, dengan pangkat. Mumpung jadi camat, memungkinkan dia menolong anak yatim, orang-orang miskin. Ya, kayak saya begini, mumpung jadi ketua NU, punya pengaruh, kadang-kadang ono wong didolimi, entah ngurus izin atau surat tanah enggak kelar-kelar, padahal sudah memenuhi syarat, macam-macam sudah. Nah, si kiai atau tokoh yang punya kedudukan, punya pengaruh, punya pangkat, bisa kan dia ngebel kepada pejabat yang bersangkutan. Iki ono jamaah, iki lapo iki kok diobrak toko ning gak salah gak apa. Aja diobrak mana? Nggih. Itu juga namanya memberi kemanfaatan. Au bil mali atau memberi kemanfaatan dengan harta sing sugih, au bil badan atau dengan badan, dengan tenaga. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi dzulma ala ahadin, siapa masuk di waktu pagi tidak berniat dolim kepada siapapun, kepada seorang pun, ghufira lahu ma jana, maka diampuni bagi dia ma kesalahan jana yang dia lakukan. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada'a hajatil muslim, barang siapa masuk di waktu pagi berniat menolong orang yang dizalimi dan memenuhi hajat orang muslim yang lain, kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah, maka perbuatan seperti ini baginya seperti pahala haji yang mabrur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibad ilallah, hamba yang paling disukai oleh Allah, anfa'un nas linnas, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Wa afdalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min, dan seafdol-afdol amal adalah memasukkan kegembiraan, menyenangkan maksudnya, hati orang mukmin. Mesemlah, sampaikan kabar gembira, koncomu wae duit, koncomu jak mangan ditraktir, itu namanya menggembirakan hati orang mukmin. Yatrudu anhu ju'an, dia usir rasa lapar dari orang mukmin.
au yakshifu anhu karban, atau dia hilangkan, dia hapus kesusahan dari orang mukmin, au yaqdi lahu dainan, atau dia bayarkan hutang bagi orang mukmin itu. Itu namanya membahagiakan orang mukmin. Tapi wa khaslatani la syai'a akhbathu minhuma. Ada dua perkara, tidak ada perkara lain yang lebih jelek, lebih buruk, lebih kotor daripada dua perkara ini. Anjas, lebih najis. Apa itu? Asyirku billah wa durru bil muslimin. Yang paling elek, syirik kepada Allah. Yang kedua, membuat mara bahaya kepada orang Islam, menyakiti orang Islam, mencelakai orang Islam, merugikan orang Islam, membahayakan orang Islam. Nah, repot yang melakukan itu justru kelompok dengan dandanan kayak yang paling Islam, yang paling repot. Ate tak kamplengi kaya padha Islami. Gak dikamplengi seruh. Diapakno. Fi abdanihim au amwalihim. Fi abdanihim, membahayakan pada fisik umat Islam, atau membahayakan harta umat Islam yang lain, mencuri, curang, merugikan, ngemplang utang, wis elek kabeh wis. Fa inna jami'a awamirillah tarji'u ila khaslataini. Karena semua perintah-perintah Allah itu merujuk kepada dua hal, dua perkara. Apa kesimpulan dari semua perintah Allah itu? At-ta'zimu lillah wasyafaqatu li khalqih. Mengagungkan Allah, tauhid, iman, ibadah, ihsan. Yang kedua, berbelas kasih atau sayang kepada makhluk. Neng Allah ta'zim, neng makhluk sayang, beres wis. Kaqaulihi, seperti firman Allah, kesimpulannya yaitu ta'zim kepada Allah, sayang neng makhluk. Aqimus salat, itu berarti ta'zim kepada Allah. Wa atuz zakat, berarti dalam rangka sayang, memperhatikan, peduli kepada makhluk. Wa qaulihi anishkurli, mana? Waliwa lidaik. Anishkurli itu ta'zim kepada Allah, wali walidaik itu termasuk kepada sesama manusia. Ruwiyah, diriwayatkan an Uwais al-Qarani annahu qala marartu fi ba'di siyahati, saya berjalan di sebagian melancongku. Apa melancong? Apa turisme apa? Traveling. Kok traveling? Keluyuran lah. Turutusan. Di pas sebagian dari turutusanku, saya lewat birohibin, ketemu seorang pendeta. Fakultu, aku bertanya, ya rahib, wahai pendeta, ma awwalu darajatin yarqahal murid. Apakah derajat pertama, level pertama, tingkatan pertama, yarqaha yang menanjainya, menaikinya, menapainya, al-muridu seorang murid thariqah, seorang murid agama. Apa yang pertama-tama, tingkat pertama harus dilalui oleh seorang murid? Qala
mengucaplah si pendeta itu raddul madzalim, kembalikan hal-hal yang diambil secara zalim, kembalikan kepada yang berhak, minta maaf. Wa khiffatul zuhri, dan entengnya geger, maksudnya ringannya beban, minat tabiat dari tanggungan-tanggungan kepada manusia. Jadi ringankan beban, ojo nemen-nemen mikirin donya, garakne ganggu zikir, ganggu ibadah, ganggu wiritan. Usaha ikhtiar sepantasnya, sekedarnya, selebihnya serahkan kepada Allah. Zaman mikir nemen-nemen, iki piye iki anakku sampai 17 keturunan besok piye. Mikir kok dawa-dawa sampai 17 keturunan. Serahkan pada Allah, ndonga muga-muga anak putuku selamat kabeh. Dadek sampean tuku omah siji, iki putuku iki. Tuku mamane, iki putuku sing nomor 17. Tuku maneh, iki nggih buyutku. Tuku maneh, iki buyutku sing nomor 30. Tuku maneh, iki calon iki canggahku. Cek nemene mikir. Ringankan beban, ringankan geger. Jangan memikul beban terlalu berat. Kenapa? Fa innahu la yas'atu lil abdi. Sungguh tidak bisa naik lil abdi bagi seorang hamba amalun amal perbuatan, enggak bisa naik, maksudnya enggak bisa diterima Allah. Wa alaihi, sedangkan atas hamba itu tabiatun, ada tanggungan dosa, ada tanggungan kesalahan kepada orang lain, au madzlamatun, atau masih ada kedoliman, barang duit yang diambil secara zalim, enggak bisa amal diterima. Lek iso ono ngono-ngono. Jadi langkah pertama bagi murid menapak tilasi menuju ridha Allah, yang pertama harus dilakukan, bereskan dari tanggungan-tanggungan. Sehingga berjalan secara rohani menuju ridha Allah, itu enteng tanpa dibebani kedoliman-kedoliman itu. Muga-muga diterima Gusti Allah.